Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelimpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu bersama di podcast online kali ini dengan saya Setiawati sebagai host 1 bersama rekan saya Dan saya Adira Madinanta sebagai host 2 yang akan memandu jalannya podcast online hari ini. Kita telah menyiapkan materi yang cukup complicated nih Jinggan, yaitu mengenai feminisme dan juga disorientasi seksual. Namun sebelumnya, kita akan mengenal lebih jauh nih siapa saja narasumber kita hari ini. Bagi narasumber yang dipanggil namanya, mohon untuk menekan tombol angkat tangan agar teman-teman lebih mengetahui siapa aja sih narasumber kita hari ini. Yaitu yang pertama ada Zahrotul Faudati Arifli, Salsa Devi Claudia Maivin, Devi Sevia Venata, Nadia Aisa Safa, dan juga Jinggan. Selanjutnya ada Sinta Nur, kemudian ada Vanessa Eka Ananda, kemudian ada Syifa Atifah, lalu ada Anissa Eka Putri Sotabila, dan yang terakhir ada Aisyah Zaza. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan membahas tentang feminisme nih Jinggan. Sebagai pengantar, feminisme adalah bentuk gerakan atau aksi yang dilakukan untuk menegakkan kesetaraan gender nih Jinggan. Namun lebih jauh kita akan langsung ke narasumber aja ya Jinggan. Sipersilakan Jinggan untuk menggali informasi dengan narasumber. Seperti yang Adrian katakan tadi, feminisme merupakan perjuangan hak wanita. Lalu menurut narasumber sekalian nih, kira-kira bagaimana arti feminisme ini? Narasumber dipersilakan untuk menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, hak wanita, dan mengatasi diskriminasi berbasis gender. Nah, dalam Islam, kesetaraan gender juga memiliki pandangan kuat. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama dihargai dan diberikan hak serta kewajiban yang setara dalam banyak kehidupan. Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama, dan keduanya berhak atas penghargaan dan martabat. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbedaan konteks budaya, banyak prinsip feminisme dan ajaran Islam memiliki kesamaan dalam upayanya. Nah, keduanya ini dapat bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Baik seperti itu. Nah, pastinya feminisme ini juga dalam Islam memiliki pandangan tersendiri nih Jinggan. Nah, untuk pertanyaannya, dalam Islam, apakah konsep feminisme itu sama dengan perjuangan hak perempuan, ataukah dari segi pengertian sendiri berbeda dengan pandangan Islam pada umumnya nih, atau memiliki bentuk-bentuk lain yang bisa menjelaskan bagaimana sih konsep feminisme dalam Islam itu? Dipersilahkan untuk narasumber menjawab. Baik, jadi dalam Islam memperjuangkan hak perempuan itu dan sebenarnya udah diatur secara jelas. Tapi kalau soal feminisme, konsepnya harus dilihat lebih hati-hati ya. Karena feminisme berasal dari perspektif barat yang kadang berbeda dengan nilai Islam. Contohnya nih, konkret Islam sudah menegaskan bahwa perempuan punya hak pendidikan. Dan selain itu, perempuan dalam Islam punya hak ekonomi seperti punya harta sendiri. Dan Islam nggak pernah melarang perempuan untuk bekerja selama itu halal dan nggak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Yang bikin Islam unik itu ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Misalnya soal warisan dalam Quran surat An-Nisa 11 bahwa perempuan dapat bagian lebih dari laki-laki, tapi itu bukan bentuk diskriminasi ya. Laki-laki punya kewajiban nafkah yang besar, jadi pembagian itu adil berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau feminisme bicara soal kesetaraan mutlak, Islam lebih fokus pada keadilan dan keseimbangan sesuai dengan perempuan dihormati, dilindungi, dan diberi hak yang sesuai tanpa harus
melepas identitasnya. Islam nggak butuh feminisme untuk memperjuangkan hak perempuan, karena Islam udah lebih dulu memastikan hak itu terjaga, sekaligus tetap menghormati peran alami laki-laki dan perempuan. Gitu. Wah, ternyata dalam Islam sendiri feminisme ini sangat-sangat dijelaskan secara detail ya. Apa sih yang menjadi latar belakang tentang maraknya isu-isu feminisme pada saat ini? Seperti yang kita tahu, isu-isu feminisme akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya digaungkan. Narasumber bisa memberi pendapat dan juga jawabannya. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi mengapa sih feminisme itu pada saat ini sedang maraknya? Nah, maraknya feminisme ini bisa dilihat dari beberapa perspektif atau faktor ya teman-teman. Jadi ada yang pertama itu kesetaraan gender seperti yang dijelaskan oleh Sasa dan Rotul. Banyak umat muslim yang percaya bahwa Islam mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Adapun ayat-ayat yang menekankan pentingnya keadilan dan juga penghormatan terhadap perempuan itu dapat menjadi landasan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Lalu faktor yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang lebih baik di kalangan perempuan muslim itu semakin meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka. Dengan pendidikan tersebut menjadi lebih mampu untuk mengadvokasi dirinya dan juga berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun juga dalam ranah politik. Lalu faktor selanjutnya yang ketiga yaitu tantangan terhadap patriarki. Nah, beberapa komunitas muslim mulai menantang struktur patriarki yang menghambat peran perempuan. Nah, feminisme menjadi alat untuk mengkritisi dan juga mereformasi tradisi yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Lalu faktor keempat yaitu ada keterlibatan dalam gerakan sosial. Nah, banyak sekali perempuan muslim yang terlibat dalam gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak seperti kampanye melawan kekerasan bahwa feminisme dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam. Lalu faktor yang kelima yaitu globalisasi dan akses informasi. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya teknologi dan juga media sosial, informasi mengenai isu-isu gender dan juga feminisme lebih mudah diakses. Nah, hal ini memungkinkan perempuan muslim untuk terhubung dengan gerakan global dan juga mendapatkan inspirasi dari perjuangan. Maka secara keseluruhan, feminisme ini dalam perspektif berusaha untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dengan tujuan mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Mungkin saya sampaikan. Nah, dari feminisme ini pasti memunculkan berbagai macam bentuk-bentuk nih Jinggan yang harus kita kenali atau yang harus kita ketahui nih Jinggan. Lalu bagaimana sih bentuk-bentuk feminisme dalam masyarakat yang saat ini lagi marak-maraknya atau yang mudah kita sadari lah seperti apa sih feminisme itu? Bisa sampaikan? Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Bentuk-bentuk feminisme di Indonesia itu sangat beragam. Seperti contohnya feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, lalu ada sosialis, dan juga, banyak sekali. Nah, tapi secara garis besar, bentuk feminisme ini intinya adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Contoh, lapangan permainan laki-laki dan wanita harusnya setara. Jadi tidak ada yang namanya statement bahwa pemimpin harus laki-laki, pemimpin harus gagah perkasa dan sebagainya. Semuanya bisa menjadi pemimpin termasuk wanita. Seperti contohnya Presiden Indonesia kelima itu adalah seorang wanita dan bisa memakmurkan Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan narasumber tadi, feminisme dalam masyarakat tuh banyak bentuknya dan juga lebih besar dari mereka itu menggaungkan atau menonjolkan nilai-nilai pada wanita. Nah, namun tidak sedikit masyarakat Indonesia yang
tentang isu feminisme ini. Lalu menurut narasumber sekalian, apa sih yang melatar belakangi isu penolakan terhadap feminisme ini yang terjadi di masyarakat? Bisa disampaikan jawaban beserta tanggapannya. Terima kasih. Sebenarnya banyak hal yang melatar belakangi hal tersebut terjadi. Ada faktor sosial hingga budaya. Feminisme sendiri mengakibatkan ketakutan masyarakat akan perubahan, kehilangan privilege bagi sebagian orang, terutama laki-laki. Yang kedua, kurangnya pemahaman atau kurangnya pendidikan tentang gender dan kesetaraan membuat orang-orang sulit menerima gagasan dan pemikiran dari orang lain tersebut. Nah, contohnya sendiri, akhir-akhir ini adalah yang gempar merupakan kasus perilaku konsina. Yang mengatakan independent woman namun cowok mapan sedikit. Nah, dalam hal tersebut banyak sekali lelaki yang tidak setuju dengan statement dari perilaku konsina tersebut. Sebenarnya tidak ada salahnya apa yang dikatakan oleh Prilly, namun mungkin penyampaian yang diberikan atau kata-kata penilaian dari Prilly sendiri yang menyudutkan para pria seperti itu. Jadi hal tersebut membuat Indonesia berada pada posisi 87 dari 146 negara kesetaraan gender. Jadi Indonesia sendiri mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Nah, tentunya dengan berbagai macam bentuk-bentuk feminisme memunculkan berbagai macam pendapat nih Jinggan. Lalu bagaimana sih pendapat narasumber terkait dengan pemikiran bahwa wanita itu tidak perlu mengenyam pendidikan terlalu tinggi? Bisa disampaikan bagi narasumber? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi mengenai pemikiran bahwa perempuan pendidikan terlalu tinggi ini menurut saya itu salah dan perlu dibantah. Karena perempuan itu juga berhak mendapatkan pendidikan yang setara atau sama dengan laki-laki. Karena dengan kita menuntut yang lebih tinggi dapat membuat wanita lebih siap menghadapi tantangan dalam hidup. Juga bisa membuat perempuan ini menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan tangguh. Nggak kalah penting juga, pendidikan bisa membuat seorang perempuan ini lebih berperan penting dalam memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Seperti itu. Nah, selain pemikiran tentang wanita yang tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi, ada beberapa pendapat juga nih Hadrian yang mengatakan bahwa kodrat seorang wanita adalah di dapur. Mereka memang ditugaskan, tugas mereka untuk untuk mengurus dapur dan juga rumah. Nah, menurut narasumber ini, apakah benar memang bahwa mengurus dapur dan juga rumah itu dalam Islam termasuk kodrat seorang wanita, atau ada penjelasan lain yang menjelaskan mengenai masalah ini? Narasumber bisa mengajukan pendapat dan juga jawabannya. Oke, kalau kita bicara peran wanita dalam Islam, anggap bahwa wanita kodratnya hanya mengurus rumah. Memang benar, Islam sangat memuliakan peran wanita sebagai ibu mengelola rumah tangga. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa wanita adalah pemimpin rumah suaminya. Tapi Islam tidak membatasi peran wanita hanya di ranah domestik. Contohnya Sayyidah Khadijah adalah pebisnis sukses dan kontribusi besar dalam ilmu agama. Islam memberikan peran sesuai kemampuan, baik di rumah maupun di luar, asalkan tetap sesuai nilai agama. Jadi mengurus rumah itu tugas mulia, tapi bukan satu-satunya peran wanita. Islam fleksibel bagi wanita untuk memilih perannya dengan niat dan tujuan baik, itu tidak apa-apa. Sekian. Oke, baik. Dan dengan adanya feminisme ini juga pasti memunculkan berbagai macam statement ataupun stigma yang muncul di lingkungan masyarakat nih, Jinggan. Yaitu salah satunya yang membuat saya tertarik sekali, yaitu tentang ladies first nih. Lalu, menurut narasumber, bagaimana statement ladies first? Apakah termasuk bentuk feminisme atau tidak? Dan hal tersebut pasti sering kita jumpai sehari-hari kan? Bagaimana tuh menurut narasumber? Bisa sampaikan narasumber? Dipersilahkan.
Baik, untuk statement ladies first itu lebih berkaitan dengan nilai kesopanan yang muncul dari budaya patriarki, di mana perempuan dianggap perlu dilindungi atau diprioritaskan secara stereotip kelemahannya. Hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan feminisme, karena feminisme itu bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua gender, tanpa mendasarkan perlakuan pada jenis kelamin. Dalam konteks feminisme juga, prioritas diberikan pada keadilan dan penghormatan timbal balik, bukan perlakuan istimewa yang bersifat stereotipikal. Jadi tadi kita membahas kesetaraan seorang wanita terhadap laki-laki nih, Adrian. Lalu, Adrian kira-kira kepo nggak sih, kenapa ini sangat erat kaitannya dengan wanita? Apakah menurut narasumber sekalian, feminisme ini hanya untuk kaum wanita atau feminisme juga bisa digabungkan oleh kaum laki-laki? Bagaimana menurut pendapat para narasumber sekalian? Dipersilakan. Baik, apakah feminisme itu hanya dilakukan dari perempuan? Menurut saya itu tidak ya, tidak sama sekali. Mengapa? Karena feminisme itu perjuangan untuk perempuan yang bisa datang dari siapa saja. Feminisme tidak hanya tentang perjuangan posisi setara dengan laki-laki, tetapi juga perempuan punya kebebasan untuk memilih dan menentukan sesuatu bagi dirinya dalam hidupnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Setelah mendengar pemaparan materi dari narasumber yang hebat-hebat terkait dengan feminisme nih Jinggan, pasti kita sudah sangat mengenalkan dengan feminisme itu seperti apa, dalam Islam juga seperti apa nih feminisme, dan juga bentuk-bentuknya yang sering kita lihat sehari-hari, yang kita alami sehari-hari ini di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terkait dengan gender-gender lagi nih Jinggan, yaitu terkait dengan disorientasi seksual. Nah, seperti apa sih disorientasi seksual itu Jinggan? Bisa disampaikan mungkin secara general aja. Dipersilahkan. Disorientasi seksual ini ada kaitannya nih Adrian dengan feminisme. Sebagian orang di luar sana itu salah mengartikan feminisme. Mereka mengartikan feminisme ini sebagai kebebasan mereka dalam kebebasan dalam gender, artinya mereka memiliki kebebasan juga dalam memilih orientasi seksual mereka. Mereka mengira bahwa preferensi seksual merupakan kebebasan yang fundamental. Namun sepertinya Islam tidak dibenarkan ya dia sangat keras. Nah, menurut narasumber kali ini kita akan mengulik lebih dalam kajian mengenai orientasi seksual pada hari ini. Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bertanya langsung kepada narasumber kita yang kali ini pasti membawakan jawaban yang hebat-hebat nih Jinggan, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan Islam mengenai orientasi seksual yang berbeda dari norma heteroseksual pada umumnya. Dipersilakan untuk narasumber. Baik, dalam pandangan Islam, orientasi seksual yang berbeda dari norma heteroseksual seperti homoseksualitas dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, terutama Islam. Hal ini didasari dari prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis yang hanya boleh terjadi antara pria dan wanita sebagai suami yang sah. Menurut pandangan mayoritas ulama dan tafsir, homoseksualitas dianggap sesuatu yang haram dan dilarang. Nah, seperti itu. Adrian, dalam pemilihan orientasi seksual sendiri yang berlaku dan juga naluri kita sebagai manusia dalam memilih orientasi seksual. Nah, menurut narasumber yang hadir hari ini, bagaimana sebenarnya Islam menjelaskan hubungan antara naluri seksual dan pilihan moral dalam konteks orientasi seksual ini? Dipersilakan untuk menjawab para narasumber. Baik, jadi dalam Islam, naluri seksual itu bagian dari fitrah manusia. Tapi Allah kasih aturan biar naluri ini nggak disalahgunakan. Naluri seksual itu wajar, tapi bagaimana kita meresponnya jadi pilihan moral. Kalau ada orientasi seksual,
Islam tetap kasih solusi tanpa menghakimi, karena fokusnya adalah bagaimana kembali ke jalan yang benar ya. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-10 bahwa Dia menciptakan jiwa manusia dengan potensi baik dan buruk, lalu terserah manusia untuk memilih. Jadi naluri seksual bisa jadi ujian, tapi Islam juga ngasih cara untuk mengatasinya, seperti memperbaiki hubungan dengan Allah, menahan diri, dan mencari lingkungan yang mendukung. Islam bilang jangan, tapi juga ngasih solusi. Ada doa, istighfar, dan dukungan untuk mereka yang mau berjuang. Intinya, Islam paham bahwa naluri itu alami, tapi pilihan kita menentukan apakah kita tunduk pada hawa nafsu atau tetap di jalan Allah yang diridhoi. Begitu. Oke, berarti semua ini berasal dari kebebasan diri kita masing-masing ya, Jinggan, yang mengakibatkan banyaknya penyimpangan yang terjadi di luar preferensi agama. Oke, dan juga agama Islam juga memberikan solusi terkait dengan hal ini. Lalu, bagaimana sikap Islam terhadap individu yang mengalami kebingungan atau kesulitan dalam identitas seksual mereka? Bisa disampaikan oleh narasumber? Dipersilahkan. Baik, kasih sayang dan juga empati terhadap individu yang mengalami kebingungan terhadap identitas seksual mereka. Menekankan pentingnya kesesuaian antara identitas biologis dan juga sosialnya. Pendekatan yang penuh pengertian dan juga dukungan lebih dianjurkan daripada sebuah penolakan. Bagi mereka yang merasa bingung, Islam mendorong untuk kembali kepada Allah, lalu mencari pemahaman melalui doa serta berkonsultasi dengan ulama atau para ahlinya yang bijaksana. Nah, pendidikan tentang seksualitas dan identitas gender dalam konteks Islam penting untuk mengurangi stigma. Komunitas Islam seharusnya menjadi tempat sebuah dukungan agar individu merasa diterima, meski ada berbagai ajaran Al-Quran dan juga hadis. Dialog terbuka sangat diperlukan untuk memahami isu ini ya, dengan pemahaman dan juga dukungan yang bijaksana. Seperti itu. Adrian. Lalu nih, berbicara seksual sendiri ini tidak lepas dari pandangan dan penilaian masyarakat. Stigma masyarakat yang kekhawatiran tersendiri bagi seseorang yang seksual. Kalian, bagaimana cara mengatasi sosial terhadap individu yang mengalami disorientasi seksual yang berbeda? Bisa disampaikan jawabannya? Nah, saat ini sudah banyak banget variasinya. LGBT, sekarang Q+. Q ini itu gendernya masih bingung sama orientasi seksual. Nah, sebelum kita ke stigma orang, kita harus mengetahui dulu kenapa mereka bisa kepercayaan seperti itu. Mengapa mereka bisa mengambil keputusan untuk melakukan hal yang sangat melenceng manusia pada umumnya. Karena mereka mengambil kepercayaan bahwa manusia di bumi dilahirkan ini itu dia murni, dia bisa menjadi perempuan. Dia bisa memilih mau menyukai laki-laki atau menyukai perempuan. Itu adalah intinya dari nol gitu. Masyarakat Indonesia itu negatif kepada hal itu, karena di Indonesia sendiri kita memiliki 6 tidak ada di salah satunya itu membenarkan LGBT atau transgender atau lain sebagainya. Tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan itu. Nah, maka dari itu disinilah titik yang kaum LGBT tersebut bukan apa, tetapi
berdasarkan sisi kemanusiaan. Anggaplah dia itu manusia. Perlu kita ayomi, perlu kita seperti manusia pada umumnya. Karena Allah sendiri itu menyayangi semua makhluknya tanpa melihat dia menganut agama apa, seperti itu. Nah, menurut saya, masyarakat di sini perlu diedukasi bahwa semua di muka bumi ini itu heterogen, tidak ada yang sama, dan harus memiliki Wah, memang dengan ajarannya, adanya seperti disorientasi itu. seksual ini juga mengakibatkan munculnya berbagai macam pandangan nih terkait dengan orientasi seksual mereka sendiri nih, Jinggan. Lalu, apa yang membedakan antara disorientasi seksual dengan kebingungan seksual? Apakah keduanya itu sama atau saling berhubungan atau keduanya itu adalah hal yang berbeda nih dari secara konsep dan keterkaitannya? Bisa disampaikan oleh narasumber terkait. Dipersilahkan. Mengenai disorientasi seksual dan kebingungan seksual merupakan hampir sama namun digunakan secara bergantian. Perbedaan penting dalam kedua hal tersebut, yakni untuk disorientasi seksual lebih mengarah pada perasaan bingung atau kehilangan arah dalam mengenali orientasi seksual seseorang. Sedangkan kebingungan seksual lebih merujuk pada kesulitan sementara dalam melakukan preferensi seksual. Disorientasi seringkali mencakup periode identitas, kebingungan dapat menjadi fase sementara yang terjadi dalam perasaan atau pengalaman seksual. Jadi disimpulkan antara disorientasi seksual adalah seseorang yang memang benar-benar menyimpang, sedangkan kebingungan seksual adalah seseorang yang masih bingung akan jati dirinya. Ini bisa untuk jalan yang lurus. Wah, penjelasan yang sangat apa sih yang menyebabkan orang ini mengalami orientasi seksual? Faktor-faktor apa yang mengalami orientasi seksual ini? Baik, jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan disorientasi seksual, yaitu meliputi pengalaman trauma seksual kebudayaan atau lingkungan sosial. Nah, tidak bisa menerima keberagaman seksual itu biasanya terjadi saat perubahan hormon atau ketidaknyamanan atau ketidaksepahaman dengan orientasi seksual yang ada dalam masyarakat. Juga dapat mempengaruhi seseorang, terutama jika mereka merasa tekanan atau untuk mematuhi norma-norma tertentu. Seperti itu. Wah, berarti memang suatu hal terjadi itu bukan karena tiba-tiba ya, Jinggan, tapi terjadi karena suatu alasan dan faktor-faktor yang mendukung terjadinya hal tersebut nih, Jinggan. Lalu, apakah disorientasi seksual ini terjadi pada semua orang? Apakah bisa terjadi pada semua orang atau hanya tertentu saja? Bisa disampaikan, narasumber. Dipersilahkan. Jika ditanya apakah disorientasi seksual bisa terjadi pada semua orang, jawabannya iya, ini bisa dialami siapa saja. Terutama saat seorang sedang memahami atau mengeksplorasi identitas seksualnya. Kadang orang yang sudah yakin dengan orientasinya bisa memulai mempertanyakan hal itu karena pengalaman baru atau refleksi diri. Ini umum terjadi terutama di usia remaja atau awal dewasa. Yang penting orientasi seksual adalah proses alami dalam memahami diri. Seksualitas itu kompleks dan bisa berkembang seiring waktu. Perlu memberikan dukungan tanpa stigma agar setiap individu bisa menerima dan memahami dirinya dengan itu. Ternyata sangat luas sekali ya tentang disorientasi seksual ini, Adrian. Nah, seperti yang kita tahu nih, Adrian, berita yang viral baru-baru ini mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pria kepada pria lain. Hal ini tuh didasari oleh konflik itu agak melenceng nih, Adrian, konflik cinta sesama jenis. Nah,
menurut narasumber sekalian hari ini, bagaimana sih yang narasumber berikan terhadap berita yang viral baru-baru ini? Dipersilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih. Untuk berita tentang tewasnya seorang karena kekerasan, apapun latar belakangnya itu sangat menyedihkan ya, dan menunjukkan perlunya penegakan hukum. Sedangkan dalam Islam, setiap jiwa memiliki hak untuk dilindungi, dan pembunuhan adalah dosa besar, yang dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 33. Termasuk yang melibatkan masalah cinta, seharusnya diselesaikan dengan dialog, bukan kekerasan. Adapun dalam Islam, dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81, hubungan sesama jenis tidak dibenarkan. Namun, ini tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri. Prinsip Islam menekankan kasih sayang, dakwah dengan hikmah, dan menyerahkan hukuman kepada pihak yang berwenang. Nah, ternyata disorientasi seksual ini juga bisa mengakibatkan hal lain yang lebih fatal ya Jinggan, yaitu lebih mengarah ke nyawa nih bisa-bisa, yang bisa membahayakan banyak orang. Nah, mungkin sebagai penutup bisa disampaikan closing statement terkait dengan pembahasan kita hari ini yang cukup complicated, yaitu feminisme dan juga disorientasi seksual. Untuk narasumber, dipersilahkan. Untuk closing statement, feminisme tidak hanya tentang perjuangan menempatkan perempuan pada posisi setara dengan laki-laki, tetapi juga perempuan punya kebebasan untuk memilih dan menentukan sesuatu bagi dirinya dalam hidupnya. Dan teruntuk disorientasi seksual, Allah pernah berfirman, Quran surat Asy-Syams 7-10, di sini Allah berfirman, Allah menciptakan jiwa manusia dengan potensi baik dan buruk. Lalu manusia terserah untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Islam memberikan cara untuk mengatasi itu menurut saya. Terima kasih. Wah, dari awal pembahasan hingga akhirnya Adrian, sepertinya banyak sekali ilmu yang didapatkan dari narasumber-narasumber kita pada podcast online kali ini. Harapkan pembahasan kali ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat nih bagi semua orang dan orang lain. Disorientasi seksual dan juga feminisme ini sangat luas dan juga sangat kompleks dibahas dalam Islam. Maka dari itu sebaiknya kita lebih memahami nih Adrian tentang konsep sedang marak-maraknya terjadi saat ini. Baik, sebagai penutup, saya Lojeng Setiawati sebagai host 1 mengucapkan ribuan banyak terima kasih yang sudah memberikan materi-materi hebat pada podcast online kali ini. Saya dan rekan saya Adhira Dinanta sebagai host 2 pamit undur podcast online pada siang hari ini. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.